Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Taib, ikhwani fiddin wa akhawati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib, wal'an nadkhul fi babin jadid wa huwa mabhasun min mabahis al-kalam. Mabhasun min mabahisil kalam fi usulil fiqh wa huwa al-zahir wal muawwal. Min al-munasabah an yadhkura al-muallif huna ba'da an yatakallama 'anil mujmal wal mubayyan yadkhul fi al-zahir wal muawwal. Jadi sangat tepat di sini muallif membahas tentang al-zahir dan muawwal karena sebelumnya muallif sudah menyampaikan kepada kita tentang al-mujmal wal mubayyan, yang mana nanti akan kita lihat bahwasanya dua pembahasan ini, al-zahir wal muawwal dan al-mujmal wal mubayyan, itu memiliki kaitan yang erat. Baik. Kita mulai langsung. Ta'rifu az-zahir. Qala al-muallif rahimahullahu taala, az-zahiru wal muawwal. Ta'rifu az-zahir. Az-zahiru lughatan al-wadih wal bayyin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun. Bayyinun bimana wadihun. Lidzalika naqul al-bayan bimana al-wadih. Ya, al-muwaddah. Al-bayan bimana al-muwaddah. Bayanus salah bimana naj'alu as-salah syarhan mubayyanan. Hakada. Hatta yafhamahul insan. Dan al-zahir lugatan al-wadih wal bayyin. Wasilahan ma dalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'ahtimali ghairihi. Ma dalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'ahtimali ghairihi. Kalau kita memahami sesuatu, terutama dalam masalah fikih, kita kenal ada istilah rajih dan marjuh, ya. Kita kenal ada istilah rajih dan marjuh. Dan rajih ini jangan antum artikan dengan yang benar. Rajih itu belum tentu benar. Ya, ini kaidah. Ya, kalau ada seorang ulama mengatakan pendapat yang rajih dalam masalah ini, itu belum tentu itu pendapat yang benar. Itu adalah pendapat yang beliau kuatkan. Karena rajih artinya al-qawi, pendapat yang kuat. Sedangkan marjuh adalah pendapat yang kita lemahkan. Begitu ya. Jadi, yang rajih menurut seorang ulama bisa jadi marjuh menurut ulama yang lainnya. Begitu. Nah, jadi zahir itu dia akan menunjukkan kepada makna yang rajih. Ya, kepada makna yang rajih, tentu itu yang kita inginkan. Suatu hadis, suatu dalil dia menunjukkan makna yang rajih, maka dia dinamakan zahir. Secara jelas dia menunjukkan makna yang rajih. Ma'a ihtimali ghairihi. Akan tetapi ada kemungkinan selain yang rajih, maksudnya marjuh di sini. Ya, akan ada kemungkinan di situ dia menunjukkan kepada sesuatu yang marjuh. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan marjuh di sini, apa yang dimaksud dengan rajih. Taib, qala fi syarh az-zahiru lughatan wal wadih al-wadih wal bayyin wa aslu dha wal ha wal ra min al bayan. Kalau antum ketemu nanti kata-kata dalam bahasa Arab yang mengandung huruf dha, ha dan ra, ya, itu maknanya al-bayan. Sesuatu yang jelas maknanya. Az-zuhr, ya, sumya az-zuhr zuhran li'uluwihi wa bayanihi, ya. Ya, az-zuhr, ya, zuhar di sini. Zuhar dinamakan zuhar, ya, karena dia ulu, ya, tinggi, pundak zuhar, ya. Ya, jadi ra'aitu zuhraka bermakna ra'aituka, ya. Ra'aituka. Ya, karena apa? Karena yang pertama kali terlihat dari seorang itu adalah zaharnya, pundaknya. Ya, makanya zahar dinamakan zahar karena dia ulu, karena dia tinggi, ya, dan jelas. Wa summiya su'udu ila syai' zuhuran. Menaiki sesuatu atau naiknya sesuatu juga dinamakan zuhur,
munculnya matahari itu dinamakan zuhurus syams, tulu'us syams, ya. Li'annahu yatabayyan wa yattadih. Wa summiyat al-ghalabah zuhuran, ya. Li'anna al-ghalib alin bayyin. Al-ghalabah, ya, menangnya, ya, antum atas sesuatu yang lain. Ghalabah itu mendominasi istilahnya, ya. Sifat mendominasi itu dinamakan zuhur juga. Kenapa? Karena yang ghalib alin bayyin, karena yang mengalahkan, yang mendominasi itu yang lebih tinggi dan lebih jelas. Rayatuhu mansubah, ya, ya, royahnya, ya, panji-panjinya, ya, benderanya itu mansubah, tegak. Kalau orang perang, ya kan masing-masing pasukan punya panji-panji, ya, bendera begitu. Ya, yang kalah tentu panji-panjinya jatuh. Ya, tanda kalahnya pasukan itu kalau panji-panjinya jatuh. Makanya kalau perang itu yang dijaga mati-matian itu panji-panjinya. Baik. Jadi yang mengalahkan musuh itu dinamakan al-ghalib. Nah, karena dia akan royahnya mansubah. Qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu, hadza huwa syahid, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya, Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda dan agama yang benar, tujuannya apa? Untuk menampakkannya di atas agama-agama yang lain, untuk membuat dia menjadi zahir. Amma qauluhu innahum in yadharu 'alaikum fa zahir anna ma'naha ya'lamu bikum. Tapi kalau di ayat ini innahum in yadharu 'alaikum, innahum in ya'lamu an halikum, ada hal makna yazhar di sini, jika mereka mengetahui kondisi kalian. Nah, itu makna dari yazhar di sini. Ala kulli hal madaru hadhil kalimah 'ala al-wuduhi wal bayan. Nah, kalau antum ketemu zahara nanti itu maknanya pasti makna yang berdekatan dengan makna wuduh dan al-bayan. Hadza huwa lughatan wasilahan madalla binafsihi ala ma'nan rajihin mahtimali ghairihi. Hadza fil istilah. Amma fil lughah fahuwa a'ammu min hadza. Selalu pengertian lughah itu lebih umum daripada pengertian secara istilah. Ketika antum mengatakan al-haditsu lughatan al-jadid, ya, wasilahan ma'udifa ila nabi ila akhirih. Al-jadid ada makna amun jiddan, ya, makna amun jiddan. Wa kadzalika fi ta'rifis shalah, as-salatu lughatan ad-du'a, walakin syar'an wa istilahan, ya, yakunu adhyaq min hadza. Jadi pengertian istilahan itu biasanya lebih sempit dari pengertian secara lughah. Itulah kenapa kalau kita mengartikan sesuatu, kita sebutkan lughatan terlebih dahulu, karena dia lebih umum. Baik. Sayatina insyaallah ta'ala anna an-nass wa huwa al-lafdhu alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan la yusamma zahiran fil istilah. Nanti kita bahas tentang an-nass juga. Apa yang dimaksud dengan an-nass, ya? An-nass itu adalah lafaz yang tidak mengandung kecuali satu makna saja. Makanya kita katakan nas dalam masalah ini. Apa maksudnya? Berarti maksudnya dalilnya cuma satu ini, atau banyak dalil yang lain, dan itu adalah dalil yang tidak mungkin kita bawa kepada makna yang lain. Nggak mungkin ditakwil maksudnya. Ya, dalil yang tidak mungkin ditakwil. Baik, misalkan Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab dan seterusnya rijsun min amali syaitan. Ini dalil yang seperti ini namanya nas, menunjukkan atas keharaman khamar. Jadi ini namanya nas atas keharaman khamar, bukan dalil atas keharaman khamar. Paham maksudnya ya? Lebih tepat kita katakan nas, boleh untuk mengatakan dalil, tapi maksudnya di situ nas maksudnya. Ya, karena apa? Karena di situ ayat tadi innamal khamru wal maisir tidak bisa antum takwil kepada makna yang lain. Antum mengatakan khamr itu ya halal berdasarkan ayat ini nggak bisa ditakwil gitu. Jadi sesuatu dalil yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan yang lain, maka itu dinamakan nas, ya, bukan zahir secara istilah. Karena zahir secara istilah itu madalla binafsihi, ya, ala maknan rajih mahtimali ghairihi, ada ihtimal ghairihi. Nah, ini dia pembedanya dengan nas, ya. Nah, jadi kalau zahir itu masih ada kemungkinan diselewengkan kepada makna yang lain, dibawa kepada makna yang lain, ditakwil kepada makna yang lain, sedangkan nas tidak bisa satu maknanya. Baik. Wa huwa fil lughah zahir, ya. Jadi secara istilah nas itu tidak bisa dinamakan zahir. Tapi secara lughah bisa dinamakan zahir. Bal azhar minaz zahir, bahkan dikatakan dia adalah sesuatu yang paling zahir. Nas yang paling zahir. Wa ma bimakna lafz, ya. Tadi
Pensyarah mengatakan madalla, maksudnya lafzun alladzi dalla binafsihi. Al-lafzu alladzi dalla binafsihi, itu nama di situ. Idan ladaina fi hadzal lafzi ma'nayan. Ahaduhuma rajih wasani marjuh. Jadi kalau kita punya suatu lafaz, lafaz ini mengandung dua kemungkinan, makna rajih dan makna marjuh. Fanusami ar-rajih zahir. Yang rajihnya itu dinamakan zahir. Paham ya? Ya, yang zahir berarti zahir ini sesuatu yang relatif. Yang zahir menurut antum belum berarti zahir menurut orang lain. Yang rajih menurut antum belum tentu rajih menurut orang lain, gitu. Wa alamatur rajhan, tanda rajihnya sesuatu, an yakuna huwal mutabadir. Dia yang pertama kali muncul. Dia yang paling jelas. Fa idza kana huwal mutabadir fa hadza huwa zahirul lafzi. Ini dia zahir lafz. Antum, ana katakan misalnya kepada antum, ana mau salat. Yang terbayang di kepala antum apa? Salat itu dia takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya mutabadir. Yang pertama kali antum bayangkan. Padahal salat maknanya juga adalah doa. Apa maksudnya? Salat juga maknanya doa. Maka ini namanya zahirul lafz. Ya. Ketika ana bilang, ana mau pergi salat, ya, dan ana tanya ke antum, zahir lafaz salat di situ apa? Ya, apa yang antum pahami itulah zahir lafaznya. Yaitu salat yang bermakna takbiratul ihram, diawali takbiratul ihram diakhiri dengan taslim. Wa min hadhihi an-nuqtah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah innahu la majaza fil lughah. Nah, ini kaidah dalam lughah. Dari poin ini makanya Syekhul Islam mengatakan la majaza fil lughah, tidak ada majaz dalam lughah, karena namanya majaz itu bisa ditakwil. Majaz itu kan kiasan artinya. Ya, namanya kiasan itu kan beda-beda penafsiran. Al-majazu ma yatarajjahu khilafuhu fayaqulu mathalan was'alil qaryah az-zahir su'alu ahlil qaryah la al-qaryah nafsuha. Idan ma al-hajah ila an naqul majaz li'anna al-majaz musta'mal fi ghairil ma'na rajih. Baik. Contoh majaz di situ was'alil qaryah. Sudah pernah kita bahas al-haqiqah wal majaz, ya kan? Contoh majaz mana adalah was'alil qaryah. Ini majaz bil hadzaf. Was'alil qaryah. Jadi zahir dari ayat ini adalah ya, was'al ahlal qaryah. Begitu kan? Bukan was'al qaryah, bagaimana nanya ke bangunan yang ada di kampung, nggak bisa. Yang kita tanya adalah kepada penduduknya. Ya, ini namanya majaz. Maka tidak ada majaz di dalam makna lughatan. Majaz itu dalam makna yang selainnya. Baik. Idan mal haja ila an naqul majaz li'anna al majaz musta'mal fi ghairil ma'na rajih. فإذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضى السياق أو بمقتضى القرينة العقلية فإنه يكون حقيقة في معنى. Kelas natruk hadza. Ini kembali ke pembahasan majaz, itu tidak perlu kita ambil. Fa in qila ma makna lafdhu marjuh? Tadi kita katakan rajih itu zahir artinya. Kalau yang rajih artinya yang zahir, apa yang dimaksud dengan marjuh? Qulna kullama wajadna lafzan lahu zahir wa ihtamalat at-ta'wil fa zahir huwa ar-rajih. Itu ya. Jadi kalau kita bahas zahir, dia sama dengan ar-rajih. Nggak ada bedanya. Gitu ya. Az-zahir sama dengan ar-rajih. Wa khilafuz zahir huwal marjuh wa dzalika hasbas siyaq. Nah, jadi kalau antum mengetahui mana yang marjuh, antum harus tahu dulu mana yang rajih. Sehingga untuk mengartikan apa itu marjuh, antum harus paham apa itu rajih. Baik. Lakin ahlul majaz yaj'aluna li lafdhin ma'nan dzatiyan bihaitsu yaqul ala sadan natruk hadza naqra faqat hadza ma'nahu laula al-qarinah al-haliyah aw al-lafdhiyah wa Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu yaqulun laisa lil lafzi ma'nan dzati khuliqa ma'ahu bal ma'na al-lafz ma yadullu alaihi siyaquhu wa hadha huwa alladhi ja'alahum yaqulun laisa hunaka majaz. Ya, ini tentu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja mengatakan tidak ada majaz dalam lughah, akan tapi jumhur mengatakan ada majaz dalam lughah. Itu sudah kita bahas kemarin di pembahasan al-majaz, al-haqiqatu wal majaz. Baik, berarti ada majaz, ya. Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim yang menolak adanya majaz dalam lughah. Baik, qaluhu misalu qalihi sallallahu alaihi wasallam tawaddau min luhumil ibil. Al-wudu'u fil lughah an-nadhafah wa huna yaqul tawadda'u min luhumil ibil.
kalau antum mendengar hadis ini, tawadda'u min luhumil ibil, ya, berwuduklah dari daging dari daging unta. Maksudnya kalau makan daging sapi nggak perlu wudu. Berarti daging unta ini membatalkan wudu. Nah sekarang wudu itu secara bahasa artinya nadzafa, membersihkan. Ya, berarti boleh tidak berwudu. Ya, kalau antum memahami secara lugohnya, zahir lugohnya, ya. Zahirnya hadis ini nggak perlu wudu dengan cuci tangan, baca doa, kemudian mengusap muka, kemudian membasuh muka, kemudian mencuci kaki. Ya, bukan wudu yang itu, paham maksudnya ya? Ya cukup dengan membersihkan, misalkan antum sikat gigi saja sudah cukup, atau kumur-kumur saja sudah cukup, atau pakai tisu saja sudah cukup begitu. Wahuna yakul tawadda'u min luhumil ibil, ya. Fa inna al-zahir, ya, fa inna al-zahir minal murad bil wudu ghusl a'dha. Ya, zahirnya, ya, zahirnya di sini adalah, ya, al-wudu itu ghusl a'dha al-arba'ah ala sifat syar'iyyah. Kalau antum mendengar kata wudu yang terbayangkan wudu sebelum sholat itu kan, ya, dunal wudu alladhi huwa an-nadhafa. Ya, itu yang mutabadir. Maka makna zahir berarti itu makna wudu secara wudu sebelum sholat itu. Dunal wudu alladhi huwa an-nadhafah, bukan wudu yang bermakna nadhafah. Baik. Nah, kita masuk ke syarahnya. Al-zahir minal wudu ghusl a'dha, al-a'dha la tughsal kulluha, lakin hada min babit taglib, li'anna aktsaraha yughsal, wa illa fa inna ar-ra'sa yumsah wa la yughsal ala sifat syar'iyyah. Syekh mengatakan ini ghusl a'dha, mencuci anggota wudu. Padahal dalam wudu itu kan nggak semua dicuci ya. Ya, di ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, ini al-ghusl ini. Wamsahu biru'usikum. Nah, ini masah ini, bukan ghusl. Ya, jadi dibedakan antara ghusl dan masah. Ghusl itu membasuh, ya, kalau masah itu mengusap, ya. Bisa dengan sisa-sisa air saja. Baik. Jadi Syekh menyebutkan ghuslul a'dha di sini ya mencakup masah juga maksudnya. Ini namanya min babit taglib. Karena masah hanya satu saja yaitu ra's, yang lainnya ghusl, makanya dipukul sama rata begitu. Ini namanya min babit taglib. Naqulu huna, ya, al-zahir min qawlihi tawadda'u al-wudu' syar'i wa laysa lin-nadhafah. Antum paham bedanya antara wudu syar'i sama nadhafah ya? Nadhafah itu ya pakai tisu, gosok mulut antum bekas makan, sikat gigi, itu nadhafah itu. Tapi kalau wudu syar'i ya wudu yang sebagaimana antum pahami. Ay tanziful yadain kama qala ba'du man la yara al-wudu min lahmil ibil. Berarti dalam masalah makan daging unta ini ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu berwudu berdasarkan hadis tadi. Berarti dia memahami secara lughah. Berarti nah, ada kaitan apa tidak antara hukum fikih dengan ilmu lughah? Ada kaitan apa tidak? Ada berarti kan. Ada yang mengatakan lughah nggak ada kaitan sama fikih. Tidak. Ilmu bahasa itu erat kaitannya dengan lughah. Ini buktinya. Ya, sampai ada dua pendapat dalam masalah ini, berwudu apa tidak perlu berwudu. Karena kembali kepada pemahaman lughahnya. Baik. Wa qulna hadha huwa adh-dhahir duna an-nadhafah. Li'annahu mutabadir min lisan asy-syari' fal wudu' lahu haqiqah syar'iyyah fa idza takallama bihi syari' humila 'alaiha. Ya, di sini karena yang ngomong adalah asy-syari' yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa kepada mana syar'i. Ya, kalau yang ngomong manusia biasa selain Nabi, maka dibawa kepada mana ada, ya, al-adah muhakkamah di situ. Ya, kalau Abdul Qawi bilang tawadda'u, ya, ada dua kemungkinan di situ. Ya, ada dua kemungkinan. Wudu syar'i atau nazafah itu. Tapi kalau yang ngomong Nabi, ya, Nabi itu asy-syari', pembuat syariat, ya, atau yang menyampaikan syariat, maka kita hanya bawa kepada satu makna, yaitu makna syar'i. Ini namanya haqiqah syariah itu. Kan ada haqiqah syariah, haqiqah urfiyah ya, masih ingat ya? Baik. Tawadda'u. Ya, kalau Nabi mengatakan tawadda'u, arafna annahu yuridu wudu asy-syara'. Lakin law jaa ahadul ummal alladziina ya'maluna bit-tin qala hayya tawadda'u qabla al-ghada. Nah, kalau ada tukang tanah liat yang sehari-harinya bekerja menggunakan tanah liat, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, hayya tawadda'u qabla al-ghada, sebelum makan siang mari kita berwudu. Maka wudunya di sini ya yuhmal ala ghusl yadain, maksudnya adalah mencuci kedua tangan ya. Lalu wudu asy-syar'i, bukan wudu syar'i. Wa qawlu man qala innal murada bil wudu ghusl yadain ba'idun jiddan.
pendapat yang mengatakan tidak perlu berwudu habis makan daging unta itu pendapat yang jauh sekali. Kenapa? Awalan li'annahu khilafu lisan syari'. Karena itu menyelisihi lisan syari'. Lisan syari' maksudnya hadis Nabi tadi, ya. Kalau Nabi kan pembuat syariat, ya, kalau dia berbicara berarti kita bawa kepada mana syar'i. Kemudian yang kedua, kenapa pendapat itu ba'idun jiddan? Li'anna tanzifal yadaini matlubun fi lahmil ibil wa ghairi lahmil ibil. Karena namanya mencuci tangan habis makan itu bukan hanya habis makan daging unta. Kalau seandainya yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tadi adalah mencuci tangan, maka nggak perlu Nabi mengatakan tawadda'u min lahmil ibil. Paham ya? Nggak perlu, karena dia sama dengan daging-daging yang lainnya. Begitu. Ala kulli hal, ladaina fi kalimati tawadda'u ma'nayan, zahir wa ghairu zahir. Az-zahir huwal wudu'u syar'i, li'annahu huwal mutabadir fi lisani syari'. Jadi yang pertama kali nyampe kepada pikiran kita ketika mendengar kata wudu, itulah makna zahirnya. Selain itu berarti itu makna makna yang khafi, ya, makna yang marjuhnya, gitu ya. Berarti kalau ada mengatakan wudu dalam hadis tadi maknanya adalah ghusl yadain, maka itu adalah pendapat yang marjuh. Baik. Ada kemungkinan nggak pendapat itu benar? Ada, tapi kecil. Ya, makanya saya mengatakan tadi ba'idun jiddan. Laisa khata' ba'id. Fa kharaja biqalina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan al-mujmal. Ma dalla ala bi nafsihi ala ma'nan. Bi nafsihi una bi makna bi dzatihi. Dari zatnya sendiri dia menunjukkan atas suatu makna. Ya. Berarti kalau mujmal tidak. Kalau mujmal itu kan dia menunjukkan kepada makna dengan yang lain, ada bantuan dari lafaz yang lain. Li'annahu la yadullu 'alal ma'na bi nafsihi. Kalau mujmal itu kan sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mujmal itu dia tidak menunjukkan makna bi nafsihi, dia butuh kepada lafaz yang lain untuk memperjelasnya. Wa kharaja biqaulina rajih al-muawwal. Tadi kita mengatakan madalla bi nafsihi 'ala ma'nan rajih. Rajih itu lawan dari al-muawwal. Li'annahu yadullu 'ala ma'nan marjuh laulal qarinah. Karena namanya muawwal itu dia menunjukkan kepada makna yang marjuh. Ya, kalau tidak adanya qarina, ini juga sudah pernah kita bahas. Ya. Nah, nanti kita masuk ke pembahasan muawwal ini ya. Setelah pembahasan tentang al-zahir, kita masuk nanti ke al-muawwal. Wa kharaja biqaulina ma ihtimali ghairihi an-nass as-sarih li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Itu ya. An-nass, yang namanya an-nass itu ya dia hanya mengandung satu kemungkinan saja. Sedangkan al-zahir tidak. Dia mengandung dua kemungkinan. Contohnya kata wudu tadi. Ada berapa kemungkinan kata wudu tadi? Ada dua, an-nazafah sama al-wudu asyar'i. Ini namanya az-zahir, bukan an-nas. Jadi, kalau al-mujmal lawannya al-mubayyan, maka az-zahir lawannya al-muawwal. Nanti akan kita lihat apa itu al-muawwal. Kemudian masuk ke topik selanjutnya, al-amalu bil-zahir. Apa hukum mengamalkan sesuatu yang zahir tadi? Hukum mengamalkan hadis tadi kembali kita membawa kepada mana zahir, apakah hukumnya wajib atau bagaimana? Baik. Kita lihat di sini al-amalu bil-zahiri wajibun. Hukumnya wajib. Illa bidalilin ya yusarrifuhu an zahirihi atau yasrifuhu an zahirihi. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari kezahirannya. Nah, jadi hukum asalnya zahir itu wajib diamalkan. Ya. Baik. Qala syarihna yajibu an na'khudha bi zahirin nusus sawa'an fi dzalika an-nusus al-ilmiyah al-khabariyah aw an-nusus al-amaliyah al-hukmiyah. Yani sawa'an fi dzalika nususul ikhbar aw nususul ahkam. Ya. Ada nas Al-Qur'an atau nas hadis itu kan ada dua ya. Nas yang sifatnya hanya memberitahu, ada juga nas yang sifatnya menghukumi. Ya, menghukumi juga bagian dari ikhbar sebenarnya, tapi dia lebih spesifik. Kita akan lihat masing-masing ini. Bin nususil ilmiyah al-khabariyah. Apa maksudnya? Kullu ma akhbarallahu bihi an nafsihi. Ya, nas-nas yang berisi tentang berita dari Allah tentang dirinya. Ayat-ayat yang berisi tentang penggambaran Allah tentang dirinya. Misalkan surat atau ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Ini namanya an-nas al-ilmi al-khabari. Wa 'anil yaumil akhir, ayat-ayat tentang hari kiamat juga begitu. Yajibu an na'khudhahu 'ala zahirihi.
Ya, kalau nas-nas seperti ini wajib kita ambil makna zahirnya. Apa yang zahir di situ? Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum maknanya, makna zahirnya al-qayyum itu adalah yang berdiri sendiri. Maka wajib kita mengamalkan makna zahir tadi. Baik. Wa qad akhbarallahu an nafsihi bi sifatin muta'addidah. Allah dalam Al-Qur'an mensifati dirinya dengan sifat katsirah, muta'addidah bermakna katsirah. Sifatun dzatiyatun khabariyah wa sifatun dzatiyatun ma'nawiyah wa sifatun fi'liyah. Sifat-sifat Allah itu ada sifat dzatiyah yang khabariyah, ada juga sifat dzatiyah yang ma'nawiyah. Yang khabariyah ya sifatnya khabar, ya. Ya, kemudian yang ma'nawiyah ya sifat zat Allah, ya, menggambarkan zat Allah, akan tetapi dia secara maknawi, kita memahami secara maknawi. Ada juga sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini lawan dari sifat zatiyah. Jadi sifatnya Allah itu ada dua, zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah itu yang penggambaran tentang dirinya. Allah mengatakan bahwasanya dia memiliki tangan, memiliki wajah, itu sifat zatiyah. Kemudian kalau sifat fi'liyah, ketika Allah mengatakan dia menciptakan langit dan bumi, ini nama sifat fi'liyah. Wajibu alaina an na'khudha biha ala dhahiriha. Jadi kalau kita ketemu di ayat-ayat Al-Qur'an sifat dzatiyah, sifat fi'liyah seperti itu, atau pembahasan tentang al-asma wa sifat, ya, ringkasnya begitu ya, pembahasan tauhid al-asma wa sifat, maka bagaimana sikap kita? Yajibu alaina an na'khudha biha ala dhahiriha. Wajib kita mengambil akan makna zahirnya. Ketika Allah mengatakan dia punya wajah, maka kita memahami ayat tadi kepada makna zahir. Zahirnya wajah itu ya wajah. Ya, wajah seperti yang antum pahami. Paham ya? Tapi tetap kaidah kita yang paling utama adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Paham ya? Nah, ya inilah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lain. Firqah-firqah yang lain dalam masalah ini mereka nggak pegang kaidah seperti ini. Ya, ayat-ayat sifat itu mereka tidak memegang atau mengambil makna zahirnya, tapi mereka mentakwil. Paham maksudnya ya? Wajah Allah mereka takwil dengan ridho Allah. Tangan Allah mereka takwil dengan kekuasaan Allah dan seterusnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kalau nas-nas sifat seperti itu harus diambil makna zahirnya. Ya, ini salah satu pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat. Idza qara'na qaulallahi tabaraka wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini dia. Zahirul ayah anna lillahi wajhan fanusbitul wajha. Zahirnya ayat ini mengatakan Allah itu punya wajah. Maka berarti kita menetapkan Allah itu punya wajah. Jangan ditakwil kepada mana-mana yang lain. Fa idza qala qail, kalau ada yang mengatakan hadza zahir ghairu murad. Ada yang mengatakan na'am, zahir itu zahirnya memang ayat ini mengatakan Allah punya wajah, akan tapi bukan itu maksudnya. Ya, li'annahu yastalzimu tamtsilal khaliq bil makhluk. Karena kalau antum mengatakan Allah itu punya wajah, berarti antum telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ini ada orang mengatakan seperti ini kan. Mereka kenapa orang-orang firqah-firqah sesat itu mentakwil wajah Allah dengan makna yang lain? Karena mereka ingin menghindari menyerupakan Allah dengan makhluk. Niat mereka baik, akan tapi menyelisihi dalil-dalil yang ada. Naqulu huwa murad. Bahkan kita katakan itu memang maksudnya, bukan seperti yang kamu antum pahami begitu ya. Wa la yalzam min isbatil wajhi an yakuna mumasyanil makhluk. Ini yang enggak dipahami sama mereka. Ya, ini harus garis bawahi di sini ya. La yalzam min isbatil wajhi an yakuna mumasyanil makhluk. Ya. Tidak harus kita menetapkan wajah bagi Allah berarti maknanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita mengatakan Allah memiliki wajah bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai' wa ha anta tara wujuhal makhluqat la tatamatsal. Ya. Kita melihat wajah-wajah makhluk itu berbeda-beda, ya kan? Ya. Fa idzam tana'at tamasul fi wujuhil makhluqat. Kalau di antara makhluk saja wajahnya berbeda-beda, famtina'uhu baina wajhil khaliq wa wujuhil makhluqat min babi aula. Maka tentu perbedaan antara makhluk dengan khaliq itu tentu jauh lebih besar lagi. Ya. Wajah manusia saja tidak ada yang sama ya. Nah, ini padahal sama-sama makhluk. Ya, apalagi dengan khaliq ya, yang levelnya beda, tentu min babi aula. Wa hakadza baqiyatu ma akhbarallahu bihi an nafsihi faqaluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu ila sama'id dunya. Ya. Zahir dari hadis Nabi yanzilu ila sama'id dunya,
hadza zahiruhu annallaha yanzilu bi dzatihi. Zahirnya zat Allah yang turun langsung, gitu kan? Ya, wa huwa ghairu murad. Akan tetapi ini bukanlah murad. Wala yajuzu an nahmilahu ala zahirihi. Fanaqul la. Ya, kalau dia mengatakan begitu bukan seperti itu. Naqul la bal yajibu an nahmilahu ala zahirihi. Ya. Fa idza qala an-nuzulu yaqtadi kadza au kadza nazarna. Fa idza kana yaqtadi tamsilan au naqsan fa hadzal lazim alladhi dzakarahu ghairu lazim. Lianna kullan nususil waridati la yumkin an tahtamilu an naqsa biwajhin minal wujuh. Maka ada yang mengatakan, kalau antum mengatakan bahwasanya Allah turun ya di malam hari ke langit dunia, turunnya Allah itu adalah zatnya, kan ini akidah Ahlussunnah ya. Ya, zatnya Allah turun langsung ke langit dunia itu. Maka ada orang-orang mengatakan kalau Allah turun dengan zatnya, bagaimana mungkin ya malam hari di setiap belahan bumi itu beda-beda? Berarti Allah nggak naik-naik ke atas arsy karena zatnya selalu ada di bumi. Begitu maksudnya ya. Ya. Nah, maka kita katakan kalau seandainya ya fa idza kana yaqtadi tamsilan au naqsan ya. Ya, fa hadzal lazim alladzi dzakarahu ghairu lazim. Maksudnya apa? Kalau seandainya perkataan tadi mengakibatkan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk atau ya, merendahkan kedudukan Allah, ya, mengurangi kemuliaan sifat Allah, maka ya, hal seperti ini tidak harus kita kita gunakan untuk memahami nas tadi. Karena apa? Li'anna kullan nususil waridah. Karena setiap nas-nas yang datang dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, la yumkin an tahtamilan naqsa. Nggak mungkin dia mengandung makna kekurangan biwajihin minal wujuh. Ya, ini kaidah penting ini kalau antum memahami dengan baik ini sangat membantu dalam memahami ayat-ayat sifat nantinya. Nah, kaidahnya ini adalah tidak mungkin nas-nas itu datang kemudian mengandung makna kekurangan, gitu ya. Yanzilu ilas sama dunya, ini kan nas, ya. Nggak mungkin nas ini menunjukkan akan kekurangan Allah. Kalau antum mengartikan nas ini dengan bahwasanya Allah itu berarti ya tidak bisa naik ke atas arsy karena sibuk ya di belahan bumi ya setiap malamnya, maka berarti antum telah memahami nas ini kepada makna an-naqs. Paham maksudnya? Antum menganggap makna an-naqs dari nas tadi. Nah, ini tidak boleh ya. Walau qulna bihtimalihan naqs lakana zahirul Qur'an was sunnah al-kufr li'anna wasfallah bin naqs yu'tabar kufran. Nah, ini imbasnya. Kalau antum mengatakan ayat hadis itu mengandung ihtimal an-naqs, nggak mungkin Nabi SAW merendahkan Allah gitu kan ya. Kalau meyakini bahwasanya ada kemungkinan Nabi merendahkan Allah dalam nas-nas yang ada, maka berarti zahirnya Al-Quran dan Sunnah itu kekufuran isinya. Paham ya? Zahirnya Al-Quran dan Sunnah berarti kekufuran, karena di situ Allah disifati dengan kekurangan ya, berarti orang yang mensifati Allah dengan kekurangan ya kafir berarti ya. Fin nususil amaliyah aidan naqul, itu dalam nas-nas sifat, ayat-ayat sifat. Bagaimana kalau dalam nas-nas amali? Naqul tujra ala zahiriha, dalam masalah ibadah dan muamalat misalkan, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli, ayat-ayat Al-Qur'an tentang nikah, talak dan seterusnya, itu namanya an-nusus al-amaliyah. Maka bagaimana sikap kita kalau ada nas-nas yang sifatnya amali tadi? Tujra ala zahiriha, maka kita pegang sesuai dengan yang zahirnya. Kita amalkan sesuai dengan kezahirannya. Sawa'an al-ibadat awil mu'amalat aw ghairi dzalik. Entah itu nas-nas tentang ibadah atau muamalah. Ngerti bedanya ibadah sama muamalah ya? Ya ibadah ya salat, puasa, zakat itu. Ya kalau muamalah itu bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, dengan jual beli, transaksional dan sebagainya. Masalan qauluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Qaulu man qala la nikaha ay la nikaha tamun illa biwaliyin. Ada yang mengartikan la nikaha illa biwaliyin, maksudnya tidak sempurna nikah tanpa wali. Berarti wali ini nggak harus ada. Apa maksudnya? Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Walaisal murad la nikaha sahih. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Naqul hadza khilafuz zahir. Hadza khilafuz zahir. Antum menambahkan kata la nikaha tamun. Kata tamun itu dapat dari mana? Itu kan? Dapat dari mana? Harus ada dalil yang lain begitu. Ya, tapi kalau antum melihat kepada zahir ayat ini,
pertama kali antum pahami dari hadis ini bahwasanya la nikah sahih, ya. Tidak ada nikah yang sah, tidak sah nikah, begitu maksudnya. Ya, tidak sah pernikahan, itu bukan tidak sempurna pernikahan. Itu zahir hadis ini. Ya, li'annal manfiya syar'an yansabu yang ya yunsabu ya. Ya. Li'annal manfiya syar'i yansabu nafyuhu. Nah, saya. Li'annal manfiya syar'an yansabu nafyuhu ala nafyil wujudi awalan. Fa illam yasih humila ala nafis sihah wa nafis sihah nafyun lil wujudi syar'i li'anna syai'a idza sahha wujida syar'an wa idza lam yasihha lam yujad syar'an. Nah, perhatikan di sini. Kenapa kita membawa makna hadis tadi kepada la nikah sahih bukan la nikah tam? Ya, kenapa? Karena sesuatu yang dinafikan oleh syariat itu yansabu nafyuhu, maka terbentang penafian tadi ala nafyil wujud sampai akhirnya dia menafikan keberadaan sesuatu tadi. Ya, jadi kalau syariat menafikan sesuatu, ya, ketika syariat mengatakan la salata, ya, la sauma, la zakata, kalau syariat menafikan seperti itu dia menafikan keberadaan eksistensi sesuatu tadi. Bukan menafikan kesempurnaan. Paham maksudnya ya? Nah, ini kaidah juga ini. Kalau syariat menafikan sesuatu, itu berarti syariat menafikan keberadaannya. Ketika dikatakan la salata, ya, bihadratit ta'am, berarti meskipun antum salat di situ, ya, meskipun antum salat di situ secara fisik ada salat itu, ada gerakannya, sujud, ruku, sujud, tapi dalam kacamata syariat itu tidak dianggap ada. Paham ya? Tidak dianggap ada. Nah, berarti salat antum diterima apa tidak? Tidak diterima, gitu. Ya, fa illam yasihhu mila ala nafis sihha, ya. Kalau tidak sah, maka ya dibawa kepada penafian kesahihan, ya. Ya. Jadi kalau syariat menafikan kesahihan, ya, menafikan kesahihan berarti dibawa kepada nafyus sihah, gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau dibawa kepada makna nafsus sihah. Wa nafyus sihah nafyun lil wujudi syar'i. Karena menafikan kesahihan suatu ibadah itu sama dengan menafikan keberadaannya. Kalau dikatakan wudu antum nggak sah, terima nggak? Nggak diterima kan? Ya. Kalau wudu antum nggak sempurna, diterima nggak? Diterima, tapi kurang pahalanya, itu bedanya. Paham ya? Li'anna syai' idza shahha wujida syar'an. Karena sesuatu kalau dia sah, salat, puasa, zakat sah, maka secara syariat dia dianggap ada. Jadi ibadah itu dianggap ada oleh syariat, bukan berarti ada ruku, ada sujud, lantas antum dikatakan telah sholat, tidak. Ya, ana misalkan sekarang, ya, belum wudu, kemudian ana sholat zuhur, ya, secara fisik, secara zahir ada sholatnya kan, tapi dalam kacamata syariat tidak dianggap ada, karena tidak memenuhi syarat sahnya, tidak sah berarti. Sesuatu yang tidak sah, maka tidak dianggap ada. Amma nafyul kamal, fala yumkin an naqula bihi aw an nadhhabu ilaih hatta yata'adzarul hamlu ala nafyil wujud aw nafyis sihah. Jadi pertama kali yang kita bawa itu nafyus sihah, bukan nafyul kamal. Paham ya? Ini kaidahnya ya. Nah, kalau antum mendengar nanti hadis-hadis yang seperti ini, ketika syariat menafikan sesuatu, bawa makna nafi tadi kepada nafyus sihah dulu, bukan kepada nafyul kamal. Ya, kalau Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bawa kepada nafyus sihah dulu. Kalau tidak bisa dibawa kepada makna nafyus sihah, baru dibawa kepada nafyul kamal. Contohnya nafyul kamal ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Nah, di sini nafyus sihah atau nafyul kamal? Nafyul kamal, di mana la yu'minu, ya, la yu'minu imanan kamilan. Wadih. Bukan nafyus sihah. Kalau nafyus sihah jadinya kafir dong. Padahal dalam syariat kan tidak ada pembahasan tentang tidak mencintai saudara itu kan membuat kita kafir. Kalau seperti ini kan banyak sekali orang mukmin yang kafir berarti. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Jadi yang pertama kali kita bawa makna itu adalah kepada nafyu as-sihah walaysa nafyul kamal. Karena Syekh mengatakan di sini, ya, nggak mungkin kita bawa makna itu kepada nafyul kamal sebelum dibawa kepada nafyus sihah. Wa idza qala fil hadits sahih anna imra'atan makhzumiyatan kanat tasta'irul mata'a fatajhaduhu
Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadiha qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qat'i yadiha li'annaha kanat tasriq. Amma qawluhu kanat tasta'irul mata' fatajhaduhu fa hadha ta'rif la bayana lil sabab, yakni yu'arrif hadhil mar'ah wa yaqulu al mar'atul ma'ruf bi annaha tasta'irul mata' thumma tajhaduhu sariqat fa amara Rasul bi qat'i yadiha. Baik. Ada yang mengatakan membantah kaidah yang ditetapkan tadi. Dalam hadis yang sahih bahwasanya ada seorang perempuan Makhzumiyah dari suku Makhzumi, ya. Dia meminjam suatu barang, kemudian dia mengingkari. Maksudnya, dia bilang saya nggak pernah minjam. Ya, dia minjam barang, kemudian yang punya datang nagih barang tadi. Dia bilang saya nggak pernah minjam barang itu. Maka Nabi memerintahkan untuk memotong tangan perempuan itu. Ya, karena dia telah mencuri. Dianggap dia telah mencuri. Tapi di hadis itu nggak disebutkan dia telah mencuri. Paham ya? Hanya disebutkan dia mengingkari barang yang dia pinjam. Ya, maka kata kanat tasta'irul mata' fatajhaduhu, ya, kata bahwa penjelasan bahwasanya perempuan itu meminjam barang kemudian dia mengingkarinya, itu ta'rif, ya, itu penjelasan tentang siapa perempuan tersebut. Itu perempuan yang meminjam barang kemudian mengingkari, bukan menjelaskan sebab dipotongnya tangan perempuan itu. Jadi sebabnya bukan karena meminjam barang, tapi karena dia mencuri. Mana kata mencurinya? Ya kita paham dari konteksnya. Ya, dianggap dia mencuri. Ya, baik. Fanaqulu hadza khilafuz zahir. Berarti tadi, ya, di situ Nabi, ya, memotong tangan perempuan tersebut berdasarkan yang zahir apa bukan? Bukan kan? Karena zahirnya perempuan itu apa? Meminjam, bukan mencuri. Paham ya? Zahirnya perempuan itu meminjam. Ya, akan tapi di sini Nabi mengamalkan yang zahir terlebih dahulu. Ya, Nabi mengamalkan yang zahir terlebih dahulu. Maka kita katakan hadza khilafuz zahir. Zahirul hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qat'i yadiha li annaha kanat tajhadul mata' alladhi tasta'iruhu. Ya, ini khilafuz zahir. Ya. Ya, jadi Nabi di sini memang mengamalkan bukan yang zahirnya. Tapi, ya, kalau dicermati lagi hadis ini, ada zahir yang lain selain yang disampaikan oleh orang di sini. Itu maksudnya. Apa zahirnya? Bahwasanya Nabi memerintahkan memotong tangan perempuan itu karena dia mengingkari pemberian. Mengingkari pemberian itu zahirnya kan? Mengingkari barang yang dipinjam, afwan. Mengingkari barang yang dipinjam itu zahirnya. Dan Nabi menghukumi berdasarkan zahir ini, bukan berdasarkan yang lainnya. Nah, karena memang zahir yang seperti ini muta'awil. Muta'awil itu maksudnya dialihkan kepada makna yang lain. Dia mengingkari barang yang telah dia pinjam. Berarti sama dengan mencuri. Sekarang antum harus pahami dulu apa pengertian mencuri. Begitu maksudnya. Pengertian mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa hak secara diam-diam. Ini kan mencuri maksudnya. Baik. Wa ala hadza faqis. Maka yang seperti ini silakan dikiaskan dalam masalah yang lain. Berarti kesimpulannya al-wajib, ya, wajib bagi kita an na'mala bil-zahir sawa'un akanatin nusus minan nusus allati tatadammanul masail al-ilmiyah al-khabariyah awil masail al-amaliyah al-hukmiyah. Ya, ini dia kesimpulannya. Berarti wajib hukumnya ya. Wajib entah nasnya, ya, nas itu ya, sifatnya khabari atau sifatnya hukmi. Dua-duanya wajib kita amalkan kezahirannya. Atau mungkin pernah dengar hadis seorang ustadz ketika menjawab pertanyaan, terutama dalam masalah fikih, beliau menjawab berdasarkan keumuman hadis ini. Pernah dengar? Misalkan ada yang nanya masalah dalam sholat jamaah, bagaimana posisi duduk ketika tasyahud bagi orang yang masbuk? Ya, antum masbuk, ya, kemudian tasyahud bersama imam kan? Tapi itu bukan tasyahud antum itu. Tasyahud antum masih satu rakaat lagi. Antum harus melengkapi satu rakaat karena antum masbuk. Maka tasyahud antum duduknya bagaimana? Tawarruk atau iftirash? Nah, maka ada yang menjawab berdasarkan keumuman hadis, ya, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam itu jadikan untuk diikuti, berarti duduknya harus mengikuti duduknya imam. Apa maksudnya ya? Baik. Jadi sering kita katakan berdasarkan keumuman hadis, itu maksudnya berdasarkan zahirnya hadis. Ya, antum tahu kan ada namanya mazhab ahli zahir, pernah dengar? Mazhab az-zahiriyah, ya, Ibnu Hazm, ya.
kitab Al-Muhalla, ya, mereka selalu melihat kepada yang zahir dari makna. Ya. Mereka adalah orang yang sangat jauh dari yang namanya takwil, kias, sebagainya. Awal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita wajib mengamalkan yang zahir? Ya, li'anna hadhihi tariqatas salaf. Karena inilah metode para salaf. Ya, inilah metode para salaf dalam masalah ini. Baik. Awalan, ya, li'anna hadhihi tariqatas salaf. Alasannya yang pertama adalah karena ini metode para salaf. Tariqatus salaf an yajru an-nusus ala zahiriha. An yujru ajra yujri, ya. An yujru, ya. Metode para salaf, tariqah di sini maksudnya metode. Metode para salaf dalam masalah ini adalah mereka mengamalkan nas-nas kepada makna zahirnya. An yujru, ya. Jaro artinya berlari, ya. Ajra menjadikan berlari, maksudnya menjalankan. Menjalankan makna itu menggunakan makna zahirnya, atau maksudnya menghukumi makna zahir. Ya. Karena memang para salaf seperti itu, mencontohkan kepada kita. Ya, nas-nas yang zahir mereka amalkan zahirnya. Gitu. Walihada tajiduhum yastadilluna bil kitabi was sunnah ala zahirihima wa la yu'awwiluna abadan wa laysa lana buddun min ittiba'i tariqatihim. Ya, singkatnya, para salaf selalu mengamalkan yang zahir, ya, dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak ditakwil. Maka ya kita mengikuti mereka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali annahu ahwat, ya, karena itu yang lebih, apa istilahnya ahwat itu bahasa kita, nah, lebih menunjukkan sikap warok, ya, lebih menunjukkan kehati-hatian. Li'annahu ahwat li'anna kulla insan yukhrijun nafsa an zahirihi faqad arrada nafsahu lil khatar. Ini kaidahnya. Setiap orang yang mengeluarkan nas dari makna zahirnya, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang berbahaya. Paham ya? Berbahaya maksudnya apa? Berbahaya antum berkata dalam masalah ilmu tanpa berkata dalam masalah agama tanpa ilmu. Berbahaya berarti. Paham maksudnya? Inilah pondasi utama dalam mazhab zahiri itu. Ya. Mereka tidak mau membawa satu nas kepada makna selain makna zahir karena bentuk kehati-hatian mereka agar jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan berfatwa tanpa ilmu itu. Oke ini ya. Nah, maka ini perlu untuk garis bawahi di sini, setiap orang yang mengeluarkan makna nas dari makna zahirnya, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada makna yang berbahaya. Maka kalau kita mengambil makna yang zahir, berarti kita lebih selamat. Ya, kemungkinan kita selamat itu lebih besar, ya, lebih berhati-hati kita. Taib. Iz minal jaiz an yus'al yaumal qiyamah fa yuqalu mal ladzi a'lamaka annal murada bih khilafu zahirihi. Ya. Karena kemungkinan nanti di hari kiamat kita akan ditanya, bahkan bukan kemungkinan, pasti akan ditanya nanti pada hari kiamat, ya. Ya. Ketika kita mentakwil satu nas di hari kiamat nanti akan ditanya, "Kenapa kamu takwil nas ini? Siapa yang mengajarkanmu?" Apa maksudnya? Nah, tapi kalau kita mengamalkan makna zahir, tentu di hari kiamat nggak akan ditanyakan hal seperti itu. Idzan al-ahwat an yujriya an-nass ala zahirihi wal insan idza ajra an-nusus asy-syar'iyyah ala zahiriha istaraha wa aminal aqibah. Ya, kalau antum mengamalkan yang zahir, antum istaraha, antum tenang, beramal. Datang suatu hadis, antum tahu zahirnya, amalkan, selesai, nggak perlu masuk ke khilaf-khilaf, takwil-takwil dan seterusnya. Baik. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, abra'u lidhimmah. Ya, abra'u lidhimmah artinya lebih tepat untuk melepaskan zimmah. Zimmah itu artinya taklif, ya, pembebanan. Ya. Sekarang antum wajib sholat subuh apa enggak sekarang? Enggak wajib. Kenapa? Karena antum sudah sholat subuh. Berarti antum namanya bari'un, ya, bizzimmah. Bari'uz zimmah. Paham ya? Bari'uz zimmah namanya. Maka kalau kita mengamalkan sesuatu yang zahir tadi kan makna yang pertama kali kita dengar, pahami kan? Nah, kalau antum pertama kali dengar suatu makna langsung antum amalkan, berarti antum lebih cepat terlepas dari zimmah itu. Terbebas dari tanggung jawab untuk beramal. Jelas ya? Baik. Jadi itu makna abra'ul zimmah. Li'annal insan idza ajra nususu ala zahiriha bari'at zimmatuhu wa sara lahu hujjatun indallahi azza wa jalla. Ya, dia punya hujah di hadapan Allah. Ya, ya Rabb, hadza kalamuka bil lisanil arabi wa ana akhadtu bi zahiri.
Ya, ketika mengatakan ya, tawaddau min luhumil ibil misalkan, ya, berwudulah dari daging unta. Ya, kemudian antum di situ ya mencuci tangan. Ya, ini mana zahir apa bukan? Bukan. Maka nanti pada hari kiamat antum nggak punya hujah di hadapan Allah. Karena antum telah mengamalkan makna yang tidak zahir. Tapi kalau antum mengamalkan makna yang zahir, yaitu berwudu, wudu syar'i, maka di hadapan Allah nanti antum punya hujah. Ya, misalkan Allah ya, mau menghukum antum gara-gara antum nggak berwudu, hanya cuci tangan saja sehabis makan unta. Ya, maka ya nanti antum punya hujah di hadapan Allah mengatakan ya Rabb hadza kalamuka bil lisanil arabi. Ya, perkataan nabimu itu dengan bahasa Arab, dan nabi adalah asy-syari', pembawa syariat, maka ya kita bawa kepada makna hakikat syar'iyyah. Wala a'lamu ma yuradu bihi siwa zahirihi. Baik. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Itu lebih menunjukkan kekuatan dalam beribadah dan dalam ketaatan. Ya, ketika Anda perintahkan kepada fikrah ambilkan minum, ya, fikrah langsung melaksanakan, ya, itu lebih menunjukkan ketaatan daripada fikrah mentakwil dulu ucapan Anda tadi. Ya, takwil kan mentakwil, ya. Fikrah akan mentakwil ucapan Anda tadi, ya, ambilkan minum, ditakwil minum itu dengan Coca-Cola misalkan, akhirnya harus pergi ke Indomaret dulu, padahal Anda cukup dengan air putih saja misalkan. Jelas ya? Nah, jadi ini maknanya aqwa fit ta'abbud wal inqiyad, lebih menunjukkan ketaatan kepada Allah. Lianna ulaika al-mu'awwilah indahum dha'fun fit ta'abbud. Orang-orang yang suka mentakwil itu punya kelemahan dalam sisi ibadah. Sisi taatnya itu ya, sisi taatnya. Ini tentunya maksud kita adalah takwil yang mazmum ya, takwil yang tercela, atau takwil yang mamduh bahkan hukumnya wajib. Ya. Orang-orang yang suka mentakwil, takwil yang tercela, ya sedikit-sedikit ditakwil, sedikit-sedikit dibawa maknanya kepada makna yang lain, itu menunjukkan dia punya kelemahan dalam ketaatan kepada Allah. Kurang taat kepada Allah. Cari-cari celah gitu ya. Cari-cari pembenaran biar tidak ya tidak perlu melaksanakan yang diperintahkan. Li'anna kamala ta'abbud an tadilla lil ma'bud azza wa jalla wa takhda'a li kalamihi. Karena di antara bentuk kesempurnaan ta'abbud itu adalah kita menghinakan diri ya, dan tunduk ya di hadapan yang memerintahkan. Ya. Makanya para ulama di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitab Badail Faid mengatakan inti dari ibadah itu pada dua hal, az-zullu wal khudu. Ya, az-zullu wal khudu, sebagus apapun salat, puasa, zakat, tapi tidak ada perasaan az-zul, tidak ada perasaan hina, tidak ada perasaan khudu, tidak ada perasaan tunduk di situ, maka ibadah itu hanyalah sia-sia saja. Ya, ini inti ibadah, harus ada perasaan hina ketika sujud, ketika ruku, ketika salat. Baik. Wala tuhawilu an tasrifahu yaminan aw shimalan, ya. Jadi yang diminta dari kita itu jangan dirubah, ya, jangan dipalingkan kanan kiri ya kepada mana-mana yang lain maksudnya. Walihada tajidul ladina yuhawiluna sarfan nususi an dhairiha yadhilluna wa yatanaqadun. Makanya kita dapati orang-orang yang memalingkan makna nas kepada dari makna zahirnya dipalingkan kepada makna yang lain, mereka tersesat dan mereka berselisih. Pasti mereka berselisih karena apa? Karena mereka nggak punya patokan yang kuat gitu. Mereka ibaratnya sudah berpindah dari tiang yang kokoh, mereka berpindah ke yang lainnya. Tiang yang kokoh ini adalah makna yang zahir, mereka tinggalkan ini. Akhirnya mereka tidak punya pegangan, akhirnya terombang-ambing lah mereka. Ya, yang satu mengatakan A, yang lain mengatakan B, akhirnya mereka berselisih pendapat, di situ terpecahlah mereka. Ya, disebabkan mereka tidak berpegang dengan yang zahir. Faqaunuka tajrin nassa ala zahirihi hadza aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Fa hadhihi arba'atu wujuhin kulluha tadullu ala anna al wajiba ya, ijra'ul kalami ala zahirihi. Ini dia empat alasan kenapa kita wajib mengamalkan kalam di atas makna zahirnya. Berarti kesimpulannya ya, al-aslu fil kalam an yu'mala ala zahirihi. Hukum asal dari kalam itu adalah kita mengamalkan zahirnya. Ya. I'malul kalam aula min ihmalihi. I'malu ala zahirihi maksudnya. Ya, dalam kaidah fikih ada namanya i'malul kalam
aula min ihmalihi. Mengamalkan kalam itu lebih baik daripada tidak mengamalkannya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mengamalkan kalam di situ adalah ya, mengamalkan zahir kalam. Baik, ini dia pembahasan tentang az-zahir, kemudian kita masuk ke pembahasan al-muawwal. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan tentang al-muawwal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.